surah ini seringkali kita baca. Nah, ini dia. Dan ayat yang ke-28 dengar ya, ini teman-teman. seringkali kita daras. Tapi seringkali kita lupa apa makna di balik itu semua. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Bahkan ayat ini seringkali menjadi bahan perbincangan bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi juga menjadi bahan perbincangan melintas batas agama. Jadi bukan hanya muslim yang sedang bicara mengenai makna ayat ini, tapi mereka yang non-muslim pun juga seringkali memahami ayat ini dengan cara yang tidak tepat. Itulah sebabnya saya harus membicarakan ayat ini kepada antum, paling tidak bisa memahami maksud yang sebenarnya. Ya, itu dia. Sebelum saya menguraikan makna di balik ayat yang termaktub pada surah Maryam, surah ke-19 ayat 28 ini, saya sengaja menghadirkan satu buku yang saya dapat kiriman buku ini dari Jakarta. Ditulis langsung oleh seorang yang namanya pasti saudara-saudara mengenalnya. Nama beliau adalah Saifuddin Ibrahim. Cetakan yang kedua. Nah, kita lewatin dulu ini ya, kita udah tahu itu ya. Saya mau cari poinnya aja. Nah, nih. Ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti ini? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak tahu? Kalau Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Atau ini yang dikatakan oleh ulama, bahwa Al-Quran penyempurna dan penjelas dari kitab-kitab terdahulu. Alkitab mencatat, kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Sambil beliau mengutip ayat, di sini pakai terjemahan saja, beliau menyebutkan, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, bisa menjelaskan. Tidak akan ada ahli tafsir yang bisa menerangkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kontradiksi ini. Yang menerima wahyu saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya. Apalagi ulama tafsir. Atau Al-Quran itu salah salin oleh penulis wahyu. Atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Atau salah cetak sejak Mushaf Utsmani. Kira-kira kalau saya bacakan seperti ini, apa yang terjadi dalam benak kita sebagai muslim? Pertama, marah. Kedua, melempar buku ini. Atau ketiga, kita menjawab dengan hati yang dingin. Ya, mari dijawab, Pak. Jawab, silakan. Pilihan ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya saya sengaja membawakan ini, supaya kita bisa menata emosi, dan menjawab dengan hujah yang kuat, dengan kajian-kajian yang berdasarkan fakta dokumen. Itulah saya sengaja membawa dokumen-dokumen ini, supaya kita tahu apa yang termaktub dalam Quran. Nah, ini dia ya, teman-teman ya, historis ataukah tidak. Apakah hanya berdasar pada hujah Al-Quran, atau juga disokong, didukung dengan bukti-bukti di luar Quran. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Jadi pengajian hari ini memang agak berat, angis ataukah tidak. Ya, jadi gini ya teman-teman ya, kita lihat ya, dia mau berkata, dia mau terangkan ya. Sekarang coba kita perhatikan pelan-pelan ya, apa yang dikatakan ya. Kenapa Maryam itu disebut saudara Harun ya, karena Harun itu adalah saudaranya Musa, ya kan? Harun itu saudaranya Musa, dan itu beda tahun sampai 1000 lebih ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, apa ininya supaya kita persingkat, apa keterangannya ya. Ya.
Al-Quran bicara dalam konteks bahasa Timur Tengah. Nah, itu dia. Al-Quran bicara dalam konteks bahasa Timur Tengah. Ya, itu ya versi ya. Dua Sebentar. pesan. Dua pesan itu Al-Quran berbicara bukan dalam konteks kultur Eropa. Nah, Dua itu pesan. ya. Dua pesan. Nah, ya teman-teman ya. Jadi Ibu Hadasa, ya Miss Hadasa, saya mau tanya, apakah mungkin Alkitab disiarkan di dalam bahasa-bahasa lain tetapi dengan versi masing-masing? Ya, jadi tadi dia mengatakan ya, sebelumnya dia mengatakan Al-Quran itu tentang Alkitab itu dibuat dalam versi Arab gitu. Itulah sebabnya ketika Maria itu melahirkan bayinya di pohon korma. Sedangkan kalau di versinya orang Yahudi kan, versi mereka, versi yang asli kan Yesus lahir di mana di Palungan gitu loh. Apakah mungkin ada berita dibuat dalam versi yang berbeda? Nah, kalau begitu misalnya ya, teman-teman, misalnya kalau Alkitab ya dibuat dalam versi orang Indonesia, ya bisa jadi Yesus lahir di mana, teman-teman? Di rumah sakit nanti dibilangnya ya. Iya gitu kan? Apa mungkin begitu ya, Ibu Hadasa? Tolong jawab saya, Bu Hadasa. Apakah bisa ya satu peristiwa sejarah ditulis dalam versinya masing-masing? Boleh nggak itu, Bu? Apakah itu akhirnya nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, iya kan? Karena itu nanti akan mengacaukan pemahaman, makna pemahaman orang. Nggak mungkin, karena itu harus dengan budaya mereka, kondisi pada waktu itu seperti apa. Bahkan meskipun di satu tempat, misalnya di Israel tetap, di Yerusalem, di Nazaret tetap, tetapi pada masa sekarang itu nggak bisa. Itu akan berbeda budayanya, karena budaya ini kan berkembang. Itu akan lagi pula itu tidak sama, bukanlah menyatakan kebenaran, lagi pula itu akhirnya bukanlah kebenaran ya, bukan kebenaran yang disampaikannya. Contohnya ya, kalau di kita kan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tetapi budayanya tetap semua kejadiannya itu ditulis dengan nggak ada yang dijadikan di versi Indonesia gitu kan. Ya, di situ dibilang Yesus lahir di Palungan gitu kan. Kita nggak tahu apa itu Palungan, ya tetap ditulis itu Palungan gitu kan. Musim dingin, ya kita kan nggak tahu bagaimana itu musim dingin, tetap ditulis musim dingin. Keadaan di sana tetap ditulis seperti apa adanya, bukannya malah merubah, lahir di Palungan jadi berubah menjadi di dalam itu jadi apa, di bawah pohon korma gitu kan. Ya, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Semua data-data Bu Uti harus otentik. Ya, seperti kita lah oten itu selalu otentik ya. Otentik, iya. Ya, ntar ya coba kita lanjut lagi ya. Lanjut. Ya, kita lanjut. Ya, lanjut. Dua pesan itu Al-Quran berbicara bukan dalam konteks kultur Eropa. Al-Quran bicara dalam konteks Timur Tengah. Al-Quran bicara dalam konteks bahasa Timur Tengah. Nah, khususnya induk bahasa Timur Tengah itu disebut Semitic language, bahasa Semitik atau bahasa Samiyah. Bahasa Samiyah itu ada beberapa cabang. Salah satunya cabang yang sering kita sebagai seorang Muslim yang kita tahu adalah bahasa Arab, itu salah satu cabang. Ada lagi cabang bahasa Suryani atau Aramaik. Ada lagi bahasa Ibrani. Oh, belum ya? Belum di-share ya teman-teman ya? Belum ya? Belum. Ya. Kedengaran, udah disebut itu. Oh, kedengaran ya? Dari ayat 28 itu. Dua pesan sebetulnya. Pertama berkaitan dengan nasab Maryam. Yang kedua berkaitan dengan peristiwa besar yang dialami oleh Maryam. Nah, dalam konteks ini kita harus tahu apa makna dasar dari nama Maryam. Makna dasar dari nama Maryam itu bukan sekedar nama tanpa makna. Dalam Quran, sekali lagi, nama itu bukan sekedar nama.
Baik nama tempat, nama orang, nama malaikat, semua punya makna. Tidak ada yang sia-sia dalam Quran. Nah, berkaitan dengan nama Maryam, itu secara harfiah, makna dasarnya adalah pahit atau getir. Jadi makna dasarnya dari nama Maryam itu maksudnya getir atau pahit. Nanti saya akan uraikan lebih dalam, cuma saya hanya mengambil clue-nya dulu. Jadi makna dasar Maryam itu pahit atau getir. Sehingga hidupnya semenjak dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kegetiran. Ya, ngawur dia, ngawur. Saya ulangi lagi. Ngawur ya, ntar saya kasih Semenjak dia tahu, dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kegetiran. Sepadan dengan makna namanya, Maryam. Artinya getir atau pahit. Mungkin saudara akan bertanya, apa buktinya? Sekilas info saja. Pada saat ibunya Maryam mengandung, dia berharap bahwa bayi yang akan dilahirkan itu sosok laki-laki. Tetapi justru Allah memberikan hadiah kepada Maryam, memberikan hadiah kepada ibunya Maryam, sosok bayi perempuan. Dalam konteks itulah kegetiran ibunya Maryam menisbatkan pada nama bayi yang dilahirkan itu, sehingga namanya menjadi Maryam. Nah, pada ayat yang ke-28 itu adalah kegetiran hidup Maryam yang paling puncak. Kalau pada masa awal dia dilahirkan hidupnya getir, seakan Oke, Pak Wanwe. Lucu ya. Maryam katanya artinya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Oh, Pak itulah Manacem Ali itu memang cerdas ya, mualaf dia. Kalau kayak dokter Pak Wanwe belum waktunya ya, Pak Wanwe, dibawa dulu, belum waktunya. Belum waktunya. Pak N26 Alfa masih sabar dia. Dia nggak mencuri panggung ya, Pak. Itu namanya mencuri Ya, panggung. shalom Ibu. Pak Wanwe. Shalom. Sabar dulu ya Pak Wanwe, kayaknya Pak Wanwe harus diajarin dulu tuh tata kramanya. Kita tunggu ya teman-teman, Bu Uti masuk lagi untuk melanjutkan. Sambil kita ini menunggu, Pak N26 pernah dengar kata Maryam artinya itu apa tadi ya, kesengsaraan? Kesengsaraan ya? Nggak salah ya? Ya, nggak ada seperti Nggak itu. ada. Dalam bahasa Ibrani ya, Maria kan dikasih nama dalam bahasa Ibrani ya. Maria Ya. dikasih nama bahasa Ibrani, setahu saya sih kuat ya. Setahu saya kuat Maria itu. Ya. Ya, Maria. Arti nama Maria dalam bahasa Ibrani diambil dari kata marar yang bermakna kuat. Maryam tidak ada. Tapi kita sabar lah. apakah mungkin seorang wanita, seorang Wah, Bu Uti bentar lagi. Nih. Ya, teman-teman Bu Uti. bagaimana? Dari tadi itu enggak ke share enggak? Iya, ke-share tapi Bu Uti, Bu Uti saya turunin dulu ya Pak. Ini ya nanti naik lagi. Bu Uti waktu itu mental, waktu nge-share. Oh gitu. Jadi kalian nggak dengar apa-apa dong? Dengar tadi. Terus sampai batasnya itu penjelasan nama Maria. Oh ya, nama Maria ya. Nah, sekarang dia mengatakan nama Maria itu kan ini ya, teman-teman. Mari kita bongkar habis ya. Dikatakan nama Maria itu adalah nama yang apa? Nama getir gitu kan.
Dia mengatakan Getir, ya. hidupnya malang gitu ya. Tetapi maaf, Alkitab tidak mencatat seperti itu ya. Ya, sama sekali Alkitab menolak itu ya. Ini hanya versinya dari Bapak macam-macam ali gitu kan. Bu Nih, Uti, teman-teman ya. Bu Uti, kalau katanya kata Maria nih yang Maria Ibu Yesus itu Ya. itu berarti berasal dari kata marar. Marah yang marah. artinya itu adalah kuat. Kalau dia maksud adalah Miriam, Maryam artinya juga bukan getir, tetapi terjaga, terawat. Iya. Jadi dalam kedua kata itu kan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Jadi ini. Kita tahu Suara ibu Maria kecil, Bu. Suara ibu kecil. Oh, suara saya kecil. Gedein, Bu. Sorry. Oke, saya gedein ya. Ya, lanjut Bu Uti. Saya nyimak. Iya, jadi katanya tadi kan Maria adalah getir ya, karena hidupnya tercatat kalau di versi Muslim, hidupnya tercatat bagaikan orang yang mendapatkan kemalangan terus kemalangan ya, bahkan dia dituduh sebagai pejinah. Nah, ini semua memang betul-betul versi dari mereka ya, versi dari Muslim ya. Dari Pak situ juga Pak macam-macam Ali juga tadi bilang katanya versinya adalah versi Arab gitu ya. Nah, itu kita nggak ngerti ya bagaimana bisa begitu firman Tuhan. Iya, firman Tuhan berdasarkan versi ya. Jadi versinya dirubah habis ya. Itu artinya bukanlah kebenaran ya, teman-teman ya, kalau sudah begitu ya. Nah, di dalam Alkitab ya justru Maria itu dikatakan dia adalah adalah satu-satunya wanita yang paling beruntung. Ya kan? Dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya wanita yang paling beruntung. Itu kita bisa lihat di dalam, saya baca dulu ya, ini ya. Maria itu dia tinggal di dalam sejarah kerajaan Allah, ini buku ya, buku Alkitab, tetapi di dalamnya berisikan juga kultur ya, latar belakang ya, lalu di dalamnya diceritakan tentang semua ya, mendasarinya kontekstual banget ya, kita menyebutnya, teman-teman boleh beli ya di buku Sejarah Kerajaan Allah. Ya, di situ dikatakan Maria itu tinggal di dalam sebuah rumah kecil di Nazaret. Ia adalah keluarga Daud. Jadi dia termasuk kaum bangsawan. Nah, gitu kan. Dibilangnya Maryam itu hidupnya getir katanya ya, orang susah gitu kan. Memang dia nggak kaya ya, tetapi meskipun begitu ia hidup sederhana. Dari pihak ibunya ia masih berfamili dengan Elizabeth. Nah, ini dia ya, nanti kita lihat Pak Menahem Ali nggak tahu siapa itu Elizabeth, siapa itu ini ya, dengan Elizabeth yang berasal dari suku Lewi. Dengan demikian, darah imam dan raja bersatu padu dalam anak perempuan Nazaret itu. Ya, salah ya teman-teman ya, dikatakan bahwa hidup Maryam itu getir, segala macam, salah ya teman-teman ya. Lalu dikatakan Maria beroleh kasih karunia di hadapannya. Mari kita baca di dalam Lukas ya, kita baca dulu ya teman-teman. Lukas 1 ayat 30 sampai 40 ya, ini ya. Lukas, saya akan bacakan. Ya, Lukas 1 kita baca ya teman-teman. Ayat Lukas 1 ayat 30, kita mulai dari ayat 30. Ya, kita buktikan dia ngawur ya. Maria dia enggak disebut pejinah ya, karena dia bukan berjinah ya. Ya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut ya. Bentar saya share lagi ya. Ini harus kalau di-share. Saya yang share Bu Uti. Saya yang share. Oh iya, daripada saya mental terus ya, coba Miss. Ya. Silakan. Iya, bentar. Lukas 1 ayat 30 sampai 42. Ya, Oke. Saya besarkan dulu ya. Ya. Lukas 1, tunggu. Lukas 1 ayat berapa Bu Uti? Ayat 30 sampai 42. Oh, 30. Oh, udah lewat. Oke, ini dia. Udah besar Bu Uti? Ya, boleh dibaca aja, tolong baca. Oke, ayat 30. Demikianlah firman Lukas 1 ayat 30. Nah, demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, itu kan memperoleh kasih karunia. Yang namanya memperoleh kasih karunia tidak pernah ada yang namanya getir. Justru dia mendapatkan keistimewaan sangat luar biasa. Ya, patah di omongannya. Lalu Sesungguhnya ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 31, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. ya, Dan itu ya. Terus sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa terus. waktu kemudian, bangkitlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Ya, selesai. Nah, itu teman-teman ya, diberkati. Jadi salah ya. Mana ada yang namanya hidupnya getir boro-boro ya. Justru dia mendapat kasih karunia Allah ya. Dikatakan dia beroleh kasih karunia dari antara segala perempuan. Salah ya, Pak macam-macam ya, ngawur ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Lalu dikatakan Maria itu mendapatkan hidupnya getir. Kita lihat dulu ya belakangnya ya. Semoga bisa ya, teman-teman. Nah, ini sebentar ya. Coba masih bisa enggak ya? Saya share dulu ya. Semoga enggak itu ya. Kita dengar lagi. Nah, dapat enggak? Teman-teman dapat enggak? Ya, dapat ya? Ya, dapat. Ya, kita ini ya, lanjut. Selama 1.500 tahun. Kira-kira kalau ada pernyataan seperti ini apa jawaban kita? Jadi, ini sebetulnya bukan sederhana, tapi justru memberikan informasi kepada kita. Apakah Saifuddin Ibrahim memberikan makna seperti itu sudah tepat atau keliru? Apakah Harun yang dimaksud di situ saudaranya Musa atau Harun yang lain? Yang kebetulan namanya sama, tapi zamannya berbeda, masanya berbeda, orangnya pun berbeda. Meskipun namanya sama. Tradisi begini itu harus dibaca dalam konteks kultur Arab. Nah, itu kan? Saya ambil contoh sederhana saja. Kita yang awam pasti tahu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah punya seorang anak. Nah, kita ketawa dulu. Wah, ya. Mana orang? Bagaimana bisa dirubah ke dalam konteks yang lain ya, Bu? Ya nggak mungkin lah. Mana bisa orang kejadian sejarah di situ yang nggak bisa dirubah menjadi konteks sejarah Arab. Nggak boleh, Pak. Ya, kami juga terjemahan tetap itu konteks dalam orang Yahudi ya. Tetap ada orang Majus, tetap tidak ada yang dirubah, kenyataan fakta yang jelas nggak ada yang dirubah. Ya, iya Ibu, gimana Bu? Uti, ini saya kasih gambaran ya. Kalau dia bilang Arab, ketika dia menggunakan Arab untuk yang sesungguhnya adalah Yahudi, Israel, udah salah.
Maka itu kita bisa bandingkan, bayangkan orang Jakarta dibanding dengan orang Cilacap. Itu masih dekat. Nggak bisa konteks Jakarta, Betawi disamakan dengan yang di Cilacap, itu beda. Sama Arab sama Israel itu udah jauh banget. Masalahnya ini firman Tuhan, ini cerita dari Tuhan, bukan cerita dongeng yang bisa dirubah-rubah dalam berbagai versi. Aduh, ya kita lanjut ya. Lanjut. Laki-laki yang kemudian meninggal namanya adalah Ibrahim. Ya. Kenapa beliau memberi nama anaknya bernama Ibrahim? Apakah itu sekedar nama tanpa ada hubungan berkaitan dengan nasab? Nah, jawabannya pasti itu merupakan bagian dari kultur Arab, bahkan lebih besar. Ya, kalau ini kita setuju ya, Bu ya. Kalau Yesus juga dikatakan anak Daud ya, Bu ya. Ya, Bu Hadasa. Bisa, yang ini boleh ya. Jadi anak Ibrahim artinya keturunan Ibrahim, bolehlah anak Daud. Tetapi ini Maria bukan anak disebut loh. Nah, coba kita lihat ya. Itu dikatakan saudara Harun. Nggak bisa dikatakan nasabnya Harun. Nggak bisa, itu saudara Harun, bukan anak Harun. Yesus dikatakan anak Daud, bukan saudara Daud. Ya, mari kita lihat bagaimana cara dia mengatakan ini ya, bermacam-macam ya. Halo, Ibu Hadasa? Nyimak Putih, lanjut. Oh ya, nyimak. Ya, mari kita lihat bagaimana cara dia bermacam-macam ya, Pak, macam-macam nih ya. Ya. Pak, macam-macam memang bagian ini. dari kultur Timur Tengah. Biasanya orang-orang Bani Ismail ataupun Bani Israel itu memberi nama sesuai dengan nama orang-orang yang memiliki kedudukan mulia pada masa sebelumnya. Dan itu ada mata rantai garis nasab. Jadi kalau ditanya, kenapa Nabi Muhammad SAW memberi nama anaknya dengan nama Ibrahim? Karena memang Ibrahim anaknya Nabi Muhammad SAW yang meninggal waktu itu memang ada hubungan nasab dengan Nabi Ibrahim. Itu fakta. Jadi tidak bisa dikaitkan bahwa Ibrahim di sini adalah Ibrahim Nabi Ibrahim, bukan. Tapi anaknya Nabi Muhammad yang kebetulan diberi nama Ibrahim. Ini salah satu bukti bahwa ini kultur Timur Tengah. Dalam tradisi Arab seperti itu, tradisi Bani Israel pun seperti itu. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim yang dihubungkan dengan Nabi Harun, merujuk pada Nabi Harun yang jaraknya 1500 tahun, berarti salah atau betul? Salah. Tapi sengaja itu diutarakan di sini untuk mengguncang iman kita. Nah, masalahnya bukan anak ya, Bu ya. Di situ apa? Iya. Hai Maria, saudara Harun. Iya, kita lihat lanjut lagi ya. Ini Bu Uti, Dia bilang imannya guncang dia, Bu. Iya, Bu Karena Uti. bisa, nggak bisa. Saudara Harun bukannya dia keturunan Harun. Kalau anak Harun, Yesus anak Daud. Ya, Yesus anak Daud boleh lah ya. Tapi ini saudara loh, bukan anak. Jadi dia mau nyamain, tapi dia kira kita bisa lewat gitu loh, lewat perhatian dari itu. Ya gimana? Belum apa, Uti. begitu aja dia sudah bilang katanya dia imannya guncang. Guncang Iya, imannya katanya dia. Teman-teman, tadi dia bilang bahwa sudah menjadi tradisi di dalam orang Arab memberi nama kepada anaknya tokoh yang atau leluhur mereka yang besar. Nah, begitu juga katanya di Israel. Saya bertanya-tanya, saya belum pernah dengar kayak gitu. Belum pernah ya? Musa diberi nama Musa karena kondisinya pada waktu itu kan. Oh ya, dia Israel ya. Dia diberi nama oleh oleh putri Firaun. Tapi yang lain-lainnya kayak misalnya Yakub diberi nama emang menyontek siapa, meniru leluhurnya siapa. Kemudian Daud diberi nama menurut leluhurnya siapa. Sampai ke bawah-bawah nggak ada saya menemukan menjadi kebiasaan mereka itu meniru nama ininya, leluhurnya.
Iya, kita lanjut ya. Iya, iya. Ya, kita lanjut. Nah, kan ini dia ngarang caranya juga. yang anehnya dia bilang Maryam punya saudara juga namanya Maryam juga. Nah, kita lihat Kita ya lanjut, teman-teman ya. oke. Kita lanjut ya. Seakan-akan Al-Quran bertentangan dengan fakta sejarah. Emang iya. Seakan-akan Al-Quran ini tidak beres. Seakan-akan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu keliru. Padahal yang keliru bukan Quran, yang keliru bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tapi yang keliru adalah cara memahami dari sosok manusia yang bernama Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Bagaimana kita bisa tahu dasarnya? Ada satu hadis, dan saya kira itu berkaitan dengan tradisi atau kultur Timur Tengah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda. Satu hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Kalau saya bicara mengenai Sahih Muslim pasti semua paham. Dan bukan hanya tercantum di Sahih Muslim, tapi juga tercantum di dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal. Dan disebutkan isnaduhu sahih. Isnadnya, sanadnya sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Mughirah ibn Su'bah. Saya kutip saja hadisnya, tapi saya langsung tidak panjang. Anil Mughirah ibn Su'bah qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran. Faqalu ara'aita ma taqra'un ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Jadi ada pernyataan seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Qala faraja'tu fadaqarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala ahbartahum annahum kanu yatasammuna bil anbiya'i wassalihina qablahum. Jadi berdasarkan hadis ini memberikan informasi bahwa tatkala sang perawi ini berada di Najran, orang Najran itu bertanya kepada sang perawi ini mengenai ayat Al-Quran yang bunyinya ya ukhta Harun. Jadi berdasarkan hadis ini berarti surah Maryam sudah turun atau belum? Sudah turun. Makanya orang-orang Najran bertanya mengenai ayat ini dalam surah Maryam. Dan kita tahu siapakah itu orang-orang Najran. Orang-orang Najran waktu itu mayoritas adalah pemeluk agama Nasrani. Sehingga mereka bertanya mengenai apa? Mengenai ayat yang berbunyi ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Dan mereka kemudian bertanya kepada sang perawi tadi, bukankah ayat ini berbicara berkaitan dengan Musa dengan Isa itu jaraknya begitu panjang? Maka pertanyaan ini dilaporkan kepada Nabi. Dilaporkan kepada Nabi. Apa maksud dari ayat ini? Kemudian Nabi berkata seperti itu, apakah kamu tidak tahu bahwa... Ya, sebentar. Teman-teman, anak Harun, anak Yakub, anak Daud, ya Yesus anak Daud, ya lalu anak Lewi gitu kan. Kalau Zakaria anak Lewi gitu kan. Anak Lewi dengan saudara Harun, saudara Lewi beda nggak teman-teman? Beda jauh. Gak? Itu bukan beda. Bukan beda keturunan, jauh. tidak bicara tentang keturunan. Iya. Bukan turunan. Kalau saudara bukan turunan ya teman-temannya, dia udah salah. Nggak ada ceritanya yang dibilang kamu saudaranya Musa, itu bicara tentang keturunan. Enggak, itu bicara langsung saudaranya Musa ya saudara. Tetapi kalau dikatakan kita anak Jakarta, ya boleh jadi kita tinggal di Jakarta gitu kan. Saya anak keluarga Makikama ya, keluarga besar saya, nenek moyang saya gitu namanya. Ya bisa begitu. Tetapi kalau saya saudaranya enggak
Nggak bisa teman-teman ya, boleh cari dimanapun. Kalau dibilang keturunan bukan saudara ya, ini salah, dia salah mengambil apa ya, kalau saya bilang dia salah mengambil ini ya. Kita lanjut lagi ya. Itu Bu Nggak Uti, kena. itu namanya pekso-pekso. Iya, maksa-maksa cocokologi. Ya, kita lanjut ya. Mereka memberi nama anak-anak mereka itu sesuai dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh. Ya, sudah kita udah tahu ya antara poinnya. mereka Kita lewat sebelum. lagi. Udah tahu itu. Nah, udah tahu. Saudara lain, Nah ini dia. bukan anak tunggal. Hmm. Masalahnya begini, kalau Al-Quran mengatakan bahwa ya Harun, berarti Sayyidah Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun, sedangkan kaum Nasrani yang saya baca dalam kitab ini kitab sebetulnya patut dibaca, bukan hanya kaum Nasrani yang baca, kita pun wajib baca, tetapi tidak perlu semuanya baca. Hanya mereka yang mengkhususkan diri untuk kajian seperti ini harus baca. Ternyata dalam kitab ini sebetulnya berkaitan dengan pemahaman salaf generasi versi Nasrani. Tahu ya, kalau saya sebut salaf berarti paham ya. Generasi awal mereka menyebutnya generasi yang disebut bapak-bapak gereja apostolik. Generasi awal. Bukan generasi mutaakhirin, tapi generasi awal. Berarti abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, Kita abad lanjut kelima. aja, lama ya teman Kalau ya. Nabi kita Muhammad SAW. Nih, lanjut ya. Dia ambil buku entah dari mana Jadi itu ya. Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa itu punya saudara kandung yang namanya Maryam. Nah itu. Sedangkan Quran mengatakan Maryam punya saudara laki-laki, saudara kandung yang namanya Harun. Pertanyaannya sekarang, mana yang Nah teman-teman ya, boleh. Pernah baca nggak teman-teman? Misadasa? Pernah baca nggak di dalam Alkitab? Dia membuat karangan untuk argumentasinya dia. Terus dia sangkal juga nggak cocok Al-Quran kayak saudara Harun. Aduh, itu sih benar Ali lagi ngarang-ngarang indah. Iya macam-macam memang dia, emang orangnya serba macam-macam. Nggak ada tercatat ya teman-teman ya, nggak ada tercatat bahwa Maria mempunyai saudara yang namanya Maria juga istilahnya ya. Ini versinya dia, Maryam punya saudara Maryam juga. Tetapi di Alkitab nggak pernah tercatat bahwa Maria mempunyai saudara Maria juga. Karena di Alkitab mengatakan Maria mempunyai saudara itu yang dikabarkan bahwa dia juga sedang mengandung. Iya kan, yaitu Elizabeth, iya kan? Nih kita baca ya. Buti. Maria, iya. Buti. Dan lagi apa iya satu keluarga dikasih nama Maryam sama Maryam juga. Iya mana ada orang anak kembar aja, Kain dan anak kembar aja. Kamu aku di dalam Yohanes aku menyebut engkau dengan namamu. Nama kita masing-masing. Kalau di dalam ini jungkir balik ya. Kalau ada orang tua memberi namanya, misalnya anaknya ada 2 nama yang sama, ini kan jungkir balik banget. Ya di dalam kembar aja juga sama ya, minimal Amir jadi Amar gitu, yang satunya Amar. Ini kalau dua-duanya Maryam ini, aduh anak dongo juga nggak mau terima. Nggak ada sejarahnya ya. Saudaranya Maria di sini dikatakan ya. Saudaranya Maria adalah apa teman-teman? Saudaranya nih ya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu dikatakan juga Maria mendengarkan perkataan itu dengan penuh hikmat, memang telah mengetahui bahwa Allah telah, lalu ini ya, hidupnya, yang mana dia ya, lalu dia pergi ke rumahnya itu ya, saudaranya siapa? Saudaranya Elizabeth. Nah ini dia ya, Maria dikatakan ya, malaikat itu memberikan tanda juga, sesungguhnya Elizabeth saudaramu itu, nah itu kan, saudaranya Maria tuh Elizabeth ya. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Udah ngawur banget ya. Tadi dia mengatakan Maria itu getir ya. Alkitab bahkan mengatakan ya, luar biasa teman-teman ya. Di dalam Wahyu kita lihat ya. Wahyu 2 ya, coba kita lihat Wahyu 12 ayat 1 ya, kita lihat ya. Apa betul dia bilang Maryam itu hidupnya getir? Oh tidak, Alkitab menggambarkan justru terbalik dari apa yang diomongin. Ya, kita lihat di sini ya. Coba kita lihat
Wahyu mana dia? Sebentar nih ya teman-teman ya. Wahyu 12. Kita lihat ini. Dia bahkan digambarkan sebagai wanita yang luar biasa. Wahyu 12 ayat 1. Mari kita buka ya. Nah ini saya bagikan teman-teman ya. Wahyu 12 ayat ya. Bentar, ini dia. Inilah Yesus ya. Nah ini dia. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu kan kita lihat ya bahwa Maria itu dia kepalanya ada kayak matahari gitu ya. Ini dia gambaran jauh dari yang namanya getir. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan ya, tetapi dia bukan orang yang getir ya. Ya nih ya. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam. Nah, tetapi ya, ayat 1 ya, nih gambaran tentang Maria. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, teman-teman ngawur ya. Lalu dia mengatakan Maryam punya saudara juga Maryam. Kita lanjut lagi ya. Coba kita lanjut lagi ya, kita dengarkan. Apa sih maksudnya? Lalu kita ketawa rame-rame ya. Pak macem-macem. Ya, namanya juga Pak macem-macem, ya macem-macem lah ya. Nah, lanjut part 2. Loh, kok ini part 2? Loh, ini apa lagi nih? Oh nih, lanjut ya. Tinggal ujungnya kali Buti. Sedangkan Quran mengatakan Maryam punya saudara laki-laki, saudara kandung yang namanya Harun. Pertanyaannya sekarang, mana yang betul? Mana yang betul? Yang jelas ada kesepakatan bahwa versi Islam menyebutkan Maryam bukan anak tunggal. Mereka juga menyebutkan Maryam juga bukan anak tunggal. Itulah kesepakatan di antara kita. Mengenai perbedaan versi. Saudaranya itu laki-laki atau perempuan itu ikhtilaf. Tapi yang pasti bahwa Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa punya saudara. Malah yang patut kita renungkan. Mana yang lebih logis? Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun atau Maryam punya saudara perempuan yang bernama Maryam? Ya. Silakan jawab sendiri. Maryam punya saudara Kalau laki-laki Maryam punya saudara perempuan yang bernama Maryam dianggap benar, padahal namanya sama. Sementara Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun dianggap tidak benar. Apa dasar untuk membuktikan mana yang benar, mana yang tidak benar? Ayo, gimana Miss? Itu pertanyaan dasar. Masalahnya Bu Uti, dia nggak ngasih tahu buku apa yang dia gunakan. Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Yosef. Yosef punya saudara kandung yang bernama Klopas. Di sini disebutkan. Jadi Klopas bersaudara kandung dengan Yosef. Maryam, ibunya Nabi Isa, punya saudara kandung yang bernama Maryam. Maryam, saudara kandung Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Klopas. Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Yosef. Kira-kira paham maksud saya? Jadi Klopas dan Yosef saudara kandung. Jadi ngerti. Ya, ini teman-teman ya, gimana misalnya saja. Jadi gini ya, Yusuf punya saudara Klopas, kawin sama Maryam saudara. Jadi ini adik kakak nih, adik ya. Adik kakak sama adik kakak gitu loh. Bu Uti, ngerti Bu Uti gini. Ngerti ya? Ya. Ada nggak sih ceritanya? Cerita dari mana ini? Iya. Dia membawa buku itu dia nggak mau kasih, kita belum tahu buku apa yang dia gunakan. Itu isinya yang dia katakan itu gitu. Tetapi kan kita kita kan punya Alkitab yang menjelaskan. Iya, enggak, yang sejarah itu Alkitab, enggak ada diambil dari tempat lain. Tempat lain itu bohong-bohong, rekayasa semua. Ya, jadi dia bilang gini, Yusuf punya saudara bernama Klopas, kawin sama saudaranya Maria gitu loh. Jadi kakak sama kakak, adik sama adik, istilahnya gitu kan.
Kakak sama kakak, adik sama adik. Gila kan ini. Makanya itu sama-sama keturunan. Nggak ngerti. Aduh, macam-macam. Dia membandingkan, Ya. dia banget ini. Dengarkan. membandingkan dia membandingkan Isa itu mamanya Maryam dengan Yesus anaknya Maryam yang dari Alkitab. Ini saya lihat dia punya argumen. Ya, Jadi kita dengarkan dulu ya. Maksudnya apa ya? Kita dengarkan ya, teman-teman ya. Kita dengar lagi ya. Maryam, ibunya Nabi Isa, punya saudara kandung yang bernama Maryam. Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Yosef. Maryam, saudaranya Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Klopas. Nah, itu jelas. Paham maksud saya? Nah, Jelas. itu ada Dia cerita buktinya baru di sini. nih. Cerita baru, jelas. Artinya ada kesepakatan bahwa Looking for feedback? Go to typeform.com and create a form that flows like a Di conversation. sini Bu Uti, Sayyidah Maryam bukan anak tunggal. Nah, jelas. Jadi ya, dia mau bilang ya, jadi kakak sama kakak, adik sama adik kawin gitu loh. Ya, Iya. ngerti nggak teman-teman? Iya. Jadi Maryam, Bu Uti. jadi Maria, mamanya ibunya Yesus, punya saudara Maria, kawin sama saudaranya Yusuf, ya, kakak suaminya. Jadi gini, Bu Uti. Gimana Uti, nggak ketawa ya? Ya. Gini, dia mau membenarkan kisah yang Iya. ada di kitab mereka dengan mengambil kisah yang lain dari yang Alkitab. Iya, entah dari mana gitu ya. Ya dia nggak mau kasih tahu sebenarnya sumber. begitu maksudnya dia. Iya, jadi dia mau mendiskreditkan Alkitab sebenarnya secara tidak langsung. Tetapi Iya. yang dia gunakan bukan yang bersumber dari Alkitab. Dia mau membenarkan kitabnya dia lebih benar, lebih mungkin menurut dia, lebih logis Qur'annya dia dibanding Alkitab. Tapi ketika dia memberikan kisahnya bukan kisah Alkitab. Iya. Errornya. Ini parahnya Iya. Bapak ini. Mau belajar matematika dia buka buku biologi gitu kan. Gak ada catatan orang saudaranya Maria, cuma tertulis di Alkitab itu adalah Elizabeth, ya kan? Elizabeth ini juga disebut dia sama keturunan imam-imam ya. Mari kita baca lagi ya teman-teman ya. Ya, kalau bukan anak tunggal, berarti tidak salah bila Quran menyebut ya Harun. Itu poin pertama. Sekali lagi saudara-saudara, ketika menyebut ya Harun, itu sebetulnya maknanya bukan sekedar dia punya saudara laki-laki yang bernama Harun, tapi sekaligus Sayyidah Maryam dan Harun itu keturunan Harun. Harunnya Nabi Musa. Paham? Nah, Pola salah lagi ya. seperti ini bukan hanya di dalam Salah Quran. lagi ya. Inilah Nih, Maria silsilahnya siapa? Yusuf itu anak Daud loh. Iya. Betul nggak, Miss? Salah lagi. Ngawur nih kan? Yusuf itu Ini Yehuda, sementara Harun itu Lewi. Iya. Bagaimana bisa jadi Maria keturunannya Lewi? Padahal Iya, kita dia dari Iya, makanya kan. Yehuda. ngawur. Edan. Ayo kita lagi ya. Ini profesor loh katanya. gaya Bukti. bahasa Arab sejajar dengan gaya bahasa. Teman-teman juga berkomentar ya. Ya, mari teman-teman ya ngawur ya. Apa betul ya teman-teman? Ya silakan yang lain. Ya silakan Ibu dimasukkan Bu. Ibu koordinir. Nanti kita lanjut lagi. Menurut Pak Batu Karang. Pak Batu Karang. Pak Batu Ya, Karang. Pak Dotu nih. Pak N26 Alpha. Pak Ya. Dotu. N26 aja dulu. Ya, Jadi Ya, gimana, Pak? dia mau menenangkan diri dari imannya yang tergoncang. Iya. Mana enggak tergoncang, dia tahu ternyata Tawa terus saya, aduh lucu banget ya. Dia kan kaget ternyata di dalam sejarah itu sebenarnya keluarga Musa ini atau Musa ini terpaut jauh sekali, 1400 tahun dari zamannya Yesus dan Maria ibunya Yesus. Ya, jadi dia mau mencocok-cocokkan. Nah, memang si Menahem Ali ini saya sudah Macam-macam Pak, jangan panggil dia Menahem Pak, macam-macam Ali Pak. Pak macam-macam Ali ya. Iya, dia itu memang
mau tambal sulam ajarannya yang bolong-bolong, Bu. Iya. Nah, contohnya waktu lalu dia kan itu memang mengerti bahasa Ibrani, bahasa-bahasa Timur Tengah. Jadi dia dari situ jelas-jelas dia akan dari pengetahuannya itu dia akan tahu bahwa loh ternyata nama Tuhannya itu keliru karena Allah itu ternyata tidak ada di Alkitab. Nah, kemudian untuk mencocok-cocokkan itu lagi, dia mencari-cari referensi dari seorang rabi yang hidup di abad ke-10. Jadi berarti 1000 tahun sesudah Tuhan Yesus. Dan kira-kira 400 tahun sesudah Muhammad ya atau ajaran Islam. Nah, Rabi Saadia Gaon, dia mau menggunakan referensi bahwa Saadia Gaon itu menerjemahkan YHWH menjadi kata Allah. Nah, sedangkan terjemahan-terjemahan Saadia Gaon ini sudah diteliti oleh banyak rabi lainnya juga bahwa ternyata banyak sekali kekeliruan dalam terjemahan dia dalam Alkitab ke dalam bahasa Arab, Alkitab Perjanjian Lama khususnya ya, ke dalam bahasa Arab itu terdapat banyak kesalahan, bukan hanya kata Allah itu saja. Nah, dan kemudian apabila juga terjemahannya ini memang benar, si Saadia Gaon ini kan seorang penterjemah, bukan penerima wahyu. Jadi bagaimana mungkin dia itu membenarkan nama Allahnya dia dengan cara ya mau mencocok-cocokkan dengan nama suci YHWH itu, Bu. Itu yang saya perhatikan dari dia. Memang sejak awal saya lihat dia orang itu mau tambal sulam ajarannya dia yang bolong-bolong. Iya. Nah, ini kita dengar lagi Pak ya. Kita dengar lagi dia bilang dibicara tentang Yusuf ya. Jadi ngawur ya teman-teman. Dia mengatakan bahwa Maria punya saudara Maria ya. Jadi dua anak orang tuanya Maria itu punya anak dua nama Maria. Yang satu nikah sama kakaknya, saudaranya Yusuf, yang satu nikah sama Yusuf gitu kan. Ini cerita dari mana? Ini saya nggak ngerti. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Apa yang dia bilang tentang Yusuf. Kita lihat lagi ya, teman-teman ya. Sebentar, saya bagi lagi. Dia ngomong apa nih tentang Yusuf? Aram atau Suryani. Saya tanya sekarang, Nabi Isa itu orang Arab atau orang penutur bahasa Suryani atau Aram? Nabi Isa itu penutur bahasa Aram atau Suryani, bukan penutur bahasa Arab. Makanya namanya dalam versi Quran Isa Al-Masih. Nama beliau di sini ditulis dengan nama Aiso the Mesiho. Aiso the Mesiho. Ini kebetulan saya punya kitab ini. Ya, ini nggak usah, nggak perlu ya. Ini soal nama ya, lanjut tentang Yusuf. Ya, nama bahasa Aram juga bukan begitu. Ya, ini dia lagi itu. Lanjut. Quran ketika menyapa Maryam, Sayyidah Maryam dengan sebutan Ya Ukhta Harun, itu sudah betul, tidak keliru. Karena itu adalah bentuk ekspresi berbahasa Arab. Kalau mau dalam ya anak Harun. Ya Ukhta Harun. Lagi pula Maryam bukan itunya Harun. Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Sekaligus nasabnya nyambung kepada Nabi Harun. Maka Quran hanya menggunakan ungkapan Ya Ukhta Harun, itu sudah benar. Hal seperti ini sama dalam tradisi bahasa Aram atau Suryani. Apa sih bedanya dan kesamaannya bahasa Aram dengan Suryani? Dengan bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu misalnya Assalamualaikum, bahasa Suryaninya itu Slamalkhan. Ya, kita lewat ya. Dia belajar bahasa itu sini ya. Keturunan Abraham. Nah, jadi di sini muncul kata Aiso the Mesiho. Quran menyebutnya Isa Al-Masih. Saya tidak perlu menjawab kenapa menjadi Yesus Kristus. Tapi yang jelas kalau bahasa Suryani Aiso the Mesiho sepadan dengan bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Kalau Yesus Kristus itu urusan lain, saya nggak perlu ikut campur. Kemudian contoh yang sepadan dengan Quran, kalau di dalam Quran disebut Ya Ukhta Harun. Kalau di dalam ini teks Pesita, ada ungkapan yang hampir mirip dengan apa yang tertulis di sini. Apa itu? Di sini ada ungkapan dalam Luka. Luka itu Lukas kalau bahasa kita.
Di dalam Injil Lukas itu, pasal yang pertama ayat 36, bahasa Suryaninya tertulis begini. Weha Eliseva ahyantehi afhi batna bra. Batna, kalau bahasa Arabnya apa? Tabu. Orang yang betul ngocaan tabu. Benar yang betul kadinto. Nah, itu tabu. Batna itu ini perut atau maksudnya hamil. Batan bahasa Arabnya juga ini sama. Jadi WH Elisheva ahyantehi afhi batna bra besai buta. Kalau diterjemahkan begini, WH Elisheva dan ada seorang yang bernama Eliseva. Jadi dan Eliseva ahyantehi saudara perempuanmu afhi batna hari ini sedang mengandung bra seorang anak laki-laki. Siapa yang dimaksud Eliseva? Eliseva itu istri dari Nabi Zakaria. Istri dari Nabi Zakaria. Kita yang tahu di sini dalam Quran ada nama Zakaria. Tapi secara nama tidak disebutkan. Tapi nama laki-lakinya disebutkan, yakni Zakaria. Nama Eliseva disebutkan, dan ini adalah ucapan malaikat kepada Sayyidah Maryam. Menyebutkan dengan ungkapan, wahai Eliseva ahyantehi, dan Eliseva saudara perempuanmu. Ahyantehi itu diambil dari kata khote. Kalau bahasa Arabnya Ya. Maksudnya. Sebentar Bu Uti. Jadi ayat ini memberikan informasi bahwa Zakaria itu nabi. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Zakaria itu nabi. Imam. Karena ada dua Zakaria kayaknya Bu Uti. Nabi Zakaria sama Zakaria yang ibu. Iya. Itu Di tempat mereka. Ya, Iya, Namanya Yohanes. nama Yesus juga dalam bahasa Aramik itu bukan yang kayak kata dia Isa begitu. Nah, ada itu. Kalau buka kitab Pesita itu sama saja Yesua. Iya, Nah, betul. tadi kalau dia baca bahasa kitab Pesita memang itu masih beneran itu. Kalau tadi katanya dia itu yang Yesus itu bahasa Aram disama dengan kata Isa itu sangat-sangat jauh berbeda. Itu ada di dalam kitab Pesita. Namanya Yesua Mesiha. Begitu. Iya. Ya, coba kita dengar ya. Kecele, Ya, Nabi Zakaria sama Zakaria mereka kecele juga ya. Mereka kecelek Saya ya. juga baca bahasa Aramiknya. Kalau yang tadi dia bacain, saya juga di sini punya ya. Saya juga bacain, saya periksa juga kata-katanya dia. Oke. Sama ya. Ya. Ya, kita lihat ya. Lanjut. Kita lihat nih terakhir dia bilang kenapa Maria itu Yesus itu keturunan pejinah katanya. Coba kita lihat di sini ya. Terakhir ini kita bahas. Maryam juga bersaudara dengan Eliseva. Sekaligus informasi ini memberikan makna Eliseva dan Maryam itu nasabnya nyambung kepada Eliseva. Eliseva siapa ini? Eliseva istrinya Harun. Jadi Nabi Harun itu punya istri yang namanya Eliseva. Nanti dari generasi seterusnya itu muncul orang perempuan yang bernama Eliseva juga. Makanya ketika Sayyidah Maryam disapa oleh malaikat, saudara perempuanmu Eliseva hari ini sudah mengandung. Berarti maksudnya Maryam juga bersaudara dengan Eliseva. Yuk kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat ini saudaranya orang tuanya Musa ya. Itu kalau Elisabeth kayaknya aneh ya. Ini orang tua di Keluaran 15 ayat 20. Coba kita lihat ya. Ngawur banget ya. Keluaran 15 ayat 20 kita baca ya. Coba Keluaran 15. Oh ya di sini teman-teman. Keluaran 15 ayat 20. Elisabeth tadi katanya itunya Harun ya. Harun kawin sama Elisabeth. Iya, ibu itu. Ibu Hadasa. Ya, waktu Dia bilang Harun kawin waktu sama zaman Elisabeth. Jepang itu.
Kenapa? Ya. Zaman-zaman Majapahit katanya. Ada nggak pernah ditulis loh, nggak pernah ditulis di situ Harun itu punya istri, kayaknya nggak pernah ditulis ya istrinya Zaman Harun ya, Jepang nggak itu pernah. dia bilang. Iya, zaman Jepang nih. Coba kita lihat nih ya. Tapi ini kita lihat orang Iyalah, tuanya Mas. Musa dulu deh. Ya. Nggak tercatat karena Harun itu bukan ininya, bukan apa sentral. Yang itu kan Musa. Sebentar kita lihat ya. Saya nyari-nyari betul apa betul keluar ini Eliseva itu ininya Harun. Ya, Keluaran 15. Coba kita lihat ya. Kita runut ya. 15 ayat 20. Nah, ini keluarin Musa ya. Harun itu saudaranya. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun. Nah, ini kan ini maksudnya kan ini. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Nah, ya, jadi jelas ya yang dimaksud Miriam itu saudara perempuan Harun itu yang ini gitu ya. Lalu di dalam Mika 6 ayat 4 coba kita buka ya. Mika 6 ayat 4. Sebentar teman-teman ya nih Mika 6 ayat 4. Nah, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Nah, itu kan keluarganya. Jadi yang dia maksud itu yang saudara perempuan Harun itu ya emang ini memang ada di Alkitab ya kan. Harun, Musa, Miriam itu ya itu dia. Lalu ini Pak Menacem-Macem Ali ini mencoba merekayasa mencocokologi. Dia bilang tadi apa? Lalu jadi kesimpulannya adalah tadi dia katakan Maria punya saudara satu namanya Maryam, kawin sama iparnya Maryam. Lalu satu lagi namanya Elisabeth. Nah, Elisabeth ini katanya istrinya Harun. Nah, kita cari betul nggak teman-teman? Harun istrinya Harun, teman-teman. Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Iya. Betul nggak? Harun istrinya Elisabeth katanya. Ada yang tahu? Enggak ada ngawur, nggak pernah tahu. Ya, Entar saya cari ya. Coba ya Kalau kata Eliseva itu terjemahnya Etris itu Elisafa. Iya, maksudnya kan Elisabeth Pak ini Pak. Iya betul. Apa Harun ya? Coba Harun nggak ada, nggak pernah ditulis itu Harun nikahnya keluarganya Harun nggak pernah tertulis itu kan di Alkitab. Nah dia diambil dari mana itu dia? Aduh, ngawur bebeh tuh nggak ada. Tadi diambil dari buku apa tadi Pak katanya Pak? Dari Pesita, kitab Alkitab bahasa Aramaik. Aduh, ya. Nggak tercatat, nggak pernah tercatat ya. Kita nggak pernah tahu istrinya Harun ya. Itu. Ya, nggak ada ini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Dia asal cocokologi nih ya. Dia mengatakan Yusuf itu orang asing, lalu Maria itu Nasabnya nyambung kepada Eliseva. cocokologi udah. Eliseva istrinya Harun. Ya, coba kita Jadi suruh kalau cari versi dia ya. Quran Kita tanya Harun itu istrinya Elisabeth ya. Kita lihat ya. Aduh, nama Isa Al-Masih? Nah dia. Tidak, jaraknya itu ribuan tahun. Itu tahu. Tapi tetap disapa dengan anaknya Daud, anaknya Ibrahim. Ini gaya bahasa Timur Tengah. Nah. Saya enggak. Ya, jelas teman-teman ya. Kalau anak Daud, anak Ibrahim boleh. Tetapi kan Maria saudaranya Harun. Bukannya anaknya Daud, anaknya Harun. Ya maaf, dia ngawur.